wabarakatuh. Halo semuanya. Sini saya Novia Madani dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Tanjung Pura akan membahas salah satu etnis yang cukup terkenal, yang sangat lumayan mayoritas dianut di Provinsi Kalimantan Barat ini, yaitu adalah etnis Tionghoa. Nah, sebenarnya etnis Tionghoa ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Kek atau Hakka, Teochew atau Hoklo, dan Hokkien atau Kanton. Sekarang kita akan membahas salah satu dari ketiga ini yang sangat menarik, yaitu Teochew. Lebih terfokusnya kita akan membahas mengenai gimana sih proses tradisi atau adat istiadat di dalam suku Teochew ini, gimana proses pernikahannya, tradisinya, dan tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilakukan oleh etnis Tionghoa Teochew ini dari awal perkenalan sampai ke proses pernikahannya. Oke? Sebenarnya ada berbagai tahapan dari semua tahapan-tahapan yang ada dalam proses pernikahan Teochew. Nah, hal ini harus dilakukan oleh siapapun yang menganut etnis Teochew, meskipun mereka telah menganut agama Kristen atau Katolik atau sebagainya. Jadi mereka tetap menjalankan tradisi ini meskipun mereka sudah menganut sebuah agama. Oke, langsung saja kita ke tahapan yang pertama. Baik, tahap yang pertama yaitu tahap persiapan dan perjodohan. Nah, pada tahapan ini dari wanita dan prianya merupakan suatu proses pengenalan satu sama lain. Baik itu pengenalan memang sudah teman lama atau memang dijodohkan dari pihak keluarga atau kerabatnya. Nah, kalau dari mereka itu sudah cocok, sudah setuju, mereka wajib memberitahu keluarga masing-masing bahwa mereka akan menuju ke jenjang yang berikutnya. Nah, untuk jenjang yang berikutnya ini dibutuhkan benang atau sebagai perantara penyampaian lamaran yang memang khusus disewa oleh mempelai pria. Jadi benang ini sebagai perantara, presenter selama prosesi lamaran, tunangan, hingga nikahan nanti. Jadi benang ini akan menggiring jalannya tahapan dari awal sampai akhir pernikahan, sampai akhirnya gitu ya. Lalu pada tahapan persiapan dan perjodohan ini juga ditentukan pula tanggal baik kapan pernikahan itu akan dilaksanakan, kira-kira kapan sih waktu yang tepat. Nah, ini dibantu oleh yang namanya loya atau dukun biasanya. Ini dilakukan sesuai, biasanya dilihat dari zodiak mempelai pria dan wanita agar terhindar dari segala kesialan atau mara bahaya selama proses pernikahan ini. Selanjutnya menuju ke mendekati proses lamaran, pengantin pria akan berbelanja untuk mempersiapkan hal-hal apa saja sih yang dibutuhkan untuk proses lamaran, seperti hadiah atau sebagainya. Oke? Nah, setelah tahapan perjodohan tadi, lanjutlah ke pertunangan atau tenghun dan upacara pertunangan atau biasa disebut sangcit. Nah, lamaran kalau zaman dulu ya, lamaran, sangcit, dan tenghun ini dilakukan terpisah, jadi berbeda-beda waktunya. Tapi karena udah sekarang, jadi sudah lebih modern, jadi digabung semuanya. Tenghun dan sangcitnya dilakukan secara bersama-sama, serentak dalam waktu yang sama. Nah, sebenarnya apa sih beda dari ketiga ini? Lamaran, sangcit, dan tenghun. Lamaran itu dipandu oleh bonang tadi untuk menyampaikan tujuan. Apa sih tujuan dari mempelai pria datang menemui keluarga mempelai wanita, mau apa gitu. Kalau sangcit ini
merupakan perayaan pertunangannya dan penyerahan hadiah, serta dari mempelai pria tadi memberitahukan tanggal berapa yang baik untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan anjuran yang sudah ditanyakan kepada Loya tadi. Nah, lalu Tenghon itu dibantu oleh Wenang dalam proses bertukar cincin. Jadi dari prosesi penyampaian tujuan, lalu penyerahan hadiah, penyampaian tanggal, lalu ke pertukaran cincin. Itu dilakukan dalam satu kurun waktu yang bersama-sama karena sekarang sudah modern gitu ya. Nah, dalam prosesi ini semuanya diharapkan serba merah, kain merah, semua dekorasi merah gitu. Itu memiliki makna adanya suatu kegembiraan, diharapkan ada kegembiraan dari masing-masing mempelai. Nah, lalu saat prosesi ini juga di pertunangan ini mempelai pria akan memberikan hadiah kepada mempelai wanita, dan jumlah hadiah itu harus berjumlah genap gitu, nggak boleh ganjil, memang sudah tradisinya seperti itu. Nah, adapun hadiah-hadiah yang biasa diberikan itu antara lain makanan kaleng, buah-buahan, anggur, manisan jeruk, sepasang lilin, teliau, 2 tandang undangan, 8 uang di angpau, dan daging babi. Nah, itu biasanya hadiah-hadiah yang biasa diberikan dari mempelai pria kepada mempelai wanita. Nah, masing-masing hadiah ini pastinya ada maknanya gitu, ada filosofisnya. Seperti makanan kaleng, itu maknanya bahwa si mempelai pria ini sudah siap untuk menghidupi istrinya. Nah, jadi sesuai yang sudah saya katakan tadi, setelah mereka memberikan hadiah, lanjutlah ke proses Tenghon, yaitu pertukaran cincin yang dibantu oleh Wenang tadi. Lanjut, ada prosesi juga wanita memberi hadiah yang disebut dengan ceng. Nah, ini banyak sekali jenisnya hadiah yang dapat diberikan oleh wanita. Lalu hadiah ini dimasukin ke dalam koper, dan koper itu dibawa pulang pria bersama-sama gitu. Jadi dibawa pulang oleh si pria hadiah ini. Oke, lanjut ke tahapan yang berikutnya. Nah, setelah lamaran, mereka akan mempersiapkan prosesi pernikahan. Tapi ada lagi tradisi-tradisi syarat-syaratnya ya istilahnya, yang harus mereka penuhi sebelum melakukan pernikahan. Ada persiapan yang harus dilakukan, seperti mencetak undangan, foto prewedding, dan lain-lain gitu. Dan yang paling menarik itu undangannya. Nah, undangan itu harus berwarna merah dan ada seperti manisan diselipin di dalam undangannya itu. Nah, itu ada filosofisnya tersendiri. Nah, tradisi dalam pernikahan ini sebenarnya namanya Kang Teh. Nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai prosesi pernikahan Kang Teh ini. Nah, sebelum itu dalam persiapannya si calon mempelai wanita ini harus melakukan kimian atau mencukur seluruh bulu yang ada di tubuhnya. Lalu mempelai wanita juga harus melakukan sewecut, yaitu mandi dengan 7 bunga dan daun maco. Nah, ini persiapan yang dilakukan oleh wanita. Lalu dengan pria juga ada persiapannya, yaitu harus menyalakan lampion-lampion yang ada di seluruh lampion yang ada di dalam rumahnya, lalu berbagi angpau kepada sanak keluarganya. Baru mereka bisa lanjut ke prosesi Kang Teh. Nah, di prosesi Kang Teh ini ada syaratnya dalam prosesi Kang Teh ini, yaitu yang mengikuti prosesi ini harus
hanya sesepuh atau orang-orang tua, orang-orang dihormati dalam keluarga kedua mempelai, seperti kakek, nenek gitu ya. Nah, setelah melakukan proses sesepuh-sesepuh ini dihadirkan, orang tua dari mempelai wanita akan memberi perhiasan kepada pria berupa emas. Lalu keluarga akan menyajikan teh kepada sesepuh-sesepuh tadi. Terus wanita akan membawa barang, semua keperluan-keperluannya, barang-barangnya ke dalam koper dan dibawa menuju ke rumah si mempelai pria. Nah, sedangkan di rumah nih, orang tua dari mempelai pria ini sudah menunggu gitu ya. Dan saat di depan pintu, orang tua mempelai pria akan mengisi seluruh kantong baju pria dengan angpau. Nah, itu sebagai simbol suatu kehormatan atau ucapan selamat bahwa si pria ini sudah menjadi suami. Selesailah prosesi kang teh. Dilanjutkan dengan penjamuan sederhana antar keluarga. Dan biasanya sekarang dilanjutkan lagi dengan resepsi gitu ya. Dan lebih modern dan tidak ada syarat yang terikat gitu, bisa di restoran sekarang ya. Juga ada prosesi potong kue pengantin dan foto bersama keluarga tercinta. Nah, setelah pernikahan ternyata prosesnya belum selesai, masih ada lagi syarat yang harus dilakukan oleh pengantin setelah tradisi pernikahan tersebut, yaitu pengantin harus membasuh muka dan kaki mertuanya. Ini biasa disebut dengan soimenchot. Nah, pengantin ini harus membasuh selama 3 hari berturut-turut. Lalu pengantin pria harus mematikan lampion-lampion yang ada di rumahnya. Karena tadi kan waktu di awal, waktu tahap persiapan, si pria menghidupkan lampion-lampion yang ada di rumahnya. Nah, sekarang dia sudah saatnya untuk mematikan lampion-lampionnya. Lalu karena tadi pengantin wanita masih berada di rumah pengantin pria, sekaranglah waktunya pengantin wanita boleh pulang ke rumahnya dan akan diberi nasihat oleh kedua orang tuanya bagaimana dalam menjalankan sebuah rumah tangga. Nah, ada satu syarat lagi yang paling menarik di sini setelah mereka menjadi sepasang suami istri, yaitu pengantin tak boleh datang ke pernikahan orang lain selama setelah 100 hari. Kalau udah lewat 100 hari dari hari pernikahan mereka baru boleh datang ke pernikahan orang lain. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai prosesi pernikahan dari awal lamaran sampai setelah tradisi pernikahan dalam etnis Tionghoa Teochew yang ada di Kalimantan Barat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah pengucapan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.